berikutnya adalah halal bihalal yang akan disampaikan oleh beliaunya Al-Mukarram Bapak Al-Ustaz Munawar Hasimi Alimadiyah, meliputi ikrar halal bihalal, tausiah singkat disambung dengan doa. Kepada beliau waktu kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala tuwil umur wal harapatil sillah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqu wa amin. Amma ba'd. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu min bani adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Hadirin muhtaramin, khusus kepada penanggung jawab untuk lembaga IPS Kambirjo, baik yang terkait dengan disabel maupun satu kegiatan kelembagaan pendidikan, yakni bimbel yang berada di wilayah Kecamatan Kambirjo sebagai cabang Sragen. Sebelum kami matur, marilah tidak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ucapan yang sederhana dan mudah, insya Allah jadi sebab Allah menurunkan nikmat yang banyak dan barokah. Untuk ini kalimat ucapan syukur kita aturkan dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjut dengan satu iringan kesempurnaan doa syukur kita hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardohu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Tak lupa juga sebagai suri tauladan kehidupan dunia sampai menghubungkan untuk alam ukhrawi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bukti cinta kita kepada beliau, mari kita aturkan salawat, mudah-mudahan bawa manfaat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima syukur yang kita aturkan kepada Allah. Kita tambah nikmat, terutama nikmat sehat, sempat untuk umur panjang, dan kita bisa bermanfaat pada masyarakat. Selanjutnya juga salawat disampaikan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk bisa mendapat sebab kebaikan dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Untuk melepaskan lelah karena mungkin kita sudah sebentar duduk, nah mohon maaf nanti kami geser karena hajat yang diamanahkan pada kami ada 3 poin. Sebetulnya Al-Mukarram Aminal Kabir
Ikhwan Haji Muhammad Nursah, beliau sudah mumpuni kula tawariatur ganjaran jari aku saged dina lalu sok. Untuk ini dipurunake kalih kula nyuwun pangapunten saatipun. Mila kanthi mekaten monggo murwakani wonten ing 3 poin menika kula nyuwun kanthi sangat jumeneng sawetawis supados ampeyan kersane radi longgar. Bagi kita sarang-sarang mikroraken halal biasa. Halal biasa sekalipun sawal pemelas, tapi tidak ada jeleknya Allah berpesan segeralah untuk mohon ampun di antara kalian semua. Nah, yang ingat enten gerakan yang lain, insya Allah nanti kita nyaman. Kalau berakan ikrar halal bi halal. Ikrar halal bi halal. Insan peduli sambil jauh. Insan peduli sambil jauh. Kami bersama keluarga. Sama-sama mengikrarkan. Taqabbalallahu minna. Wa minkum. Siyamana. Wa siyamakum. Kulla amin. Wa antum. Bikhair. Selamat untuk kita semuanya bisa melewati Ramadan, kemudian bulan Syawal dengan selamat atas izin Allah di hari dan kesempatan ini sama-sama kita ikrarkan saling meminta dan memberi maaf atas kesalahan yang kita perbuat selama ini baik disengaja ataupun tidak disengaja. Selain itu pada kesempatan ini kami dengan tulus ikhlas saling menjalin secara keluargaan kebersamaan kepentingan kita kebutuhan kita program kita mudah-mudahan Allah memberikan jalan kemudahan lancar bermanfaat untuk kita semua dan masyarakat dan tidak lebih kita mohon semoga Allah menjauhkan dari cobaan yang kita semuanya tidak mampu untuk memikulnya. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun kula aturi pinarak lenggah malih. Keco nek cara riyin kula nate berhadapan dengan satu jamaah karena kelelahan. Ada sekitar satu hal yang namanya ice breaking untuk melepas kelelahan. Nah, panjenengan kula derekaken ice breaking dengan tepuk tangan kayaknya sudah tidak layak karena usianya sudah menjelang asar. Sehingga kita cukup untuk mengenang satu hal untuk melepas kelelahan itu dengan satu niatan-niatan yang kita terpanggil karena Allah Ta'ala. Mutaramin kalau ikrar sampai kita tidak akan, mudah-mudahan akan membawa satu perubahan di antara kita yang
antara keluarga kita dan juga kebersamaan dalam lembaga kita. Jelas satu hal yang namanya tidak bisa dipungkiri, semakin kita ketemu maka membawa suasana semakin kita untuk bisa bermuajahah, bersilaturahim. Akan tetapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa dengan kita ketemu akan berakibat sebuah kesalahpahaman, akan berakibat sebuah kesalahan yang kita lakukan selama kita melakukan pertemuan. Maka kata Nabi, sebuah sabdanya disampaikan kepada kita semuanya, kullu min bani Adam khata'un. Setiap keturunan dari Nabiullah Adam alaihissalam itu tidak bisa lepas dari suatu kesalahan. Wa kullu khata'ina, dan setiap kesalahan ini kata Nabi, khairukum, yang sebaik-baik di antara kamu adalah saling memaafkan. Kata maaf sebetulnya mudah. Kata maaf sebetulnya bukan hal yang asing. Akan tetapi maaf ini hakikat di dalam menyampaikan, di dalam meminta. Maka contoh baginda Rasulullah, siapa di antara kalian yang terlebih dahulu untuk bisa meminta maaf, maka pahala itu akan diberikan terlebih dahulu. Oleh karenanya, walaupun Syawal sudah lewat, tapi dalam hal ini Allah akan mengabadikan sebuah firman-Nya. A'udzubillah wa bismillah wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Firman itu sudah sering kita dengar, kita hafal, sekaligus juga sudah kita lakukan. Di antara kalian semuanya bercepat-cepatlah untuk mohon ampun kepada Rabb Tuhan kalian, untuk memperbaiki diri, untuk muhasabah. Akan tetapi Allah juga akan menanggapi sebuah niatan yang baik. Mohon maaf itu Allah tidak bisa menjamin. Di antara keinginan manusia yang ingin kembali kepada fitri, kepada suci, maka Allah masih menggantungkan pada hambanya, yakni kullu min bani Adam. Satu kegiatan ibadah puasa, satu kegiatan ibadah yang namanya zakat dan lain sebagainya sudah kita perkaya di bulan Ramadan. Selesai Ramadan kita memasuki sebuah bulan yang cukup menggembirakan, yakni Syawal. Disitulah momen-momen tradisi bagi kita semuanya sudah tidak asing, yang namanya halal bihalal. Cuma sesuai dengan firman Allah tadi, Allah tidak akan bisa menjamin sebuah maaf kalau di antara Bani Adam itu tidak saling memberi dan meminta maaf. Wujudnya komunikasi Bani Adam untuk bisa saling memberi dan meminta maaf banyak hal, banyak cara. Model dengan handphone bisa, model dengan kirim kartu bisa, model dengan silaturahim juga bisa,
model dengan pertemuan seperti ini juga bisa. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa halal bihalal itu walaupun sudah tradisi di bulan Syawal, tapi baik juga dilaksanakan di luar bulan Syawal. Nah inilah mungkin dalam perkumpulan IPS Sambirjo ini, kalau tadi Bapak Ketua Mendiko pikiran dan diandai pertemuan mengakuar pelaporan pergantian pengurus, akhirnya meminta secepatnya untuk diadakan satu pertemuan itu sebetulnya dirundung hati didorong untuk saling meminta dan memberi maaf sehingga ini dicantolke kegiatan halal bihalal. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, halal bihalal nanti pesannya panitia tidak perlu panjang lebar. Terima kasih sudah diberi sinyal, mudah-mudahan tidak lupa. Cuma momen halal bihalal mungkin diantara kita setelah kita lakukan selama perjalanan waktu, kita semuanya akan merasakan ada satu komunikasi yang kurang harmonis, ada satu kesalahpahaman, ada batin kita yang muncul mulai dari hati kita masing-masing, itu akan mengakibatkan satu kesalahan. Kalau Pak Haji Muhammad Nursah kemarin menyampaikan pesan kepada Walimatus Safar, pengalaman yang ada di Makkatul Mukarramah, di Madinatul Munawwarah, ning kono kuwi ora usah nganggo neko-neko. Ciliin batin wae. Jangan sampai dikembangkan. Termasuk menikmati sebuah hidangan. Nek kula matur, tidak hanya di Makkatul Mukarramah, tidak hanya di Madinatul Munawwarah, setiap orang yang mengharapkan satu perubahan hidup menjadi baik di kampung kita, di rumah kita, di daerah kita, di desa kita, itu sebetulnya adalah pelajaran yang paling berharga. Sehingga dalam hal ini konteks kehidupan kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita menginginkan hidup di dunia itu baik, tapi cara kita hidup tidak menuju kepada kebaikan, maka mustahil kebaikan itu tidak bisa kita rasakan. Sampai kepada dibalik itu kita mengharapkan wafil akhirati hasanah. Kita mengharapkan meminta kepada Allah di akhirat nanti menemui satu kehidupan yang hasanah, yang walaupun notabene-nya kita semuanya belum sampai ke sana, belum bisa melihat akhirat itu kayak apa, kondisinya kayak apa, jenjang waktunya seberapa lamanya, belum ada satu gambaran yang konkret. Maka dari ini banyak manusia yang mensibirkan, banyak manusia yang tidak percaya. Akhirat itu apa sih? Akhirat itu kapan terjadi? Cuma bisa ditafsiri dengan nurani iman, maka akhirat itu akan kita rasakan nanti. Oleh karenanya, kalau doa satu jagat tadi benar-benar kita harapkan untuk bisa terwujud, kita buktikan. Hasanah di dunia itu harus berbuat apa? Di sini perkumpulan insan peduli mencoba untuk menggariskan program yang terbaik untuk bermanfaat bagi orang lain. Kemudian dalam Yayasan Insan Peduli Sambirjo juga ada yang namanya program santunan. Itu pun muncul satu niat untuk bermanfaat kepada orang-orang saudara kita yang cukup memperhatikan untuk kita santun. Nah inilah konteks dari atina fid dunya hasanah,
kemudian diterjemahkan dalam kegiatan untuk mengharapkan wafil akhirati hasanah. Baru topik yang ketiga, kita semuanya mengharapkan wakina anda benar, sampai orang bilang, orang merasakan kalau ditanya neraka itu ada atau tidak, jawabnya ada. Sudahkah anda ke sana? Nggak mau, karena juga belum ini dibuktikan oleh Allah dengan konsep pola pikir manusia yang seperti itu. Karena ini gaib, banyak manusia yang tidak yakin ke sana, sehingga satu kegiatan ini mungkin lupa bisa menjurus kepada jalan menuju neraka. Oleh karenanya Profesor Quraisy Shihab menerjemahkan halal bihalal ini ada 2 poin. Kalau dalam perkumpulan, kalau dalam komunikasi, di situ terjadi satu hal yang namanya benang kusut. Bagaimana cara kita mengurai benang yang kusut? Kalimat itu adalah mudah dipahami, tapi sulit untuk kita lakukan. Benang yang kusut, undel-undelan, tileh mudari, komedi kita repot. Termasuk kita bergaul. Kita akan memulai memperbaiki satu komunikasi, hubungan itu juga antara semangat dan antara gengsi, antara malu dan lain sebagainya. Oleh karenanya mari di wadah pertemuan 2 lembaga ini kita konsep, kita lakukan sebaik mungkin sehingga benang kusut itu bisa terurai dengan izin Allah, dan kita lakukan sebuah kegiatan ini bisa membawa suatu manfaat. Kemudian yang kedua, Profesor Quraisy Shihab mengimplementasikan di dalam halal bihalal itu tidak bisa dianggap sepele yang namanya silaturahim. Tadi saya sudah matur bahwa silaturahim adalah banyak medianya. Dapat kita lakukan secara dohiriyah, dapat kita lakukan secara tidak langsung, bahkan pesan kartu pun. Yang penting kullu amal binniyah. Jadi amal itu akan terdorong suatu kekuatan karena adanya. Bapak serta Ibu yang kami hormati, kiranya tidak pantas kami matur banyak karena amanah di sini adalah merupakan satu api, dan api itu kalau kami pegang adalah panas rasanya. Tadi Mas MC sebelum dimulainya acara saya sudah diweling, rasah dowo-dowo matur suwun. Mila monggo sareng-sareng ingkang terakhir kita nyuwun wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani selama panjang umur seberapa tahun kita menikmati dunia ini, kita bisa menjadi orang yang beruntung, bukan orang yang buntung dan inginnya kembali ke dunia padahal dunia sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasannya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardu'ana ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Ghafur, ighfir lana dzunubana wa liwalidayna
Ighfir lana dzunubana wa liwalidayna. Ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa liyamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innallaha ghafurur rahim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Ja'alana Allah minal hamidina wal faizin. Ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Sami'ud du'a. Ya muqallibal qulub, sabitna ala dinik wa ahsin ala qulubina wa ridho ala harakatika. Ya Rabbal alamin. Wal ghayati fil amali sholihah manfa'ah bidini wa dunya hatal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul doa walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran pada beliau Bapak Ustaz Munawar Hasimi. Sebenarnya pangapunten Pak Dodo ini walau rumiyin. Ini sebenarnya Pak Dodo Mas Ana mungkin padatnya acara ini. Saderengipun menginjak acara yang selanjutnya monggo ingkang sampun wonten ngajeng panjenengan monggo kami dipun rahapi kesarengan. Nggih menginjak acara selanjutnya saderengipun pertemuan rutin dimulai. Monggo ramah-tamah makan siang karena waktunya dipun wayahe ini. Monggo BCI pemandu apa mangke mawon? Mangke mawon. Nggih. Oh nggih. Biasanya baru hari pulang. Lanjut mawon. Kita selesaikan dulu. Acara ini. Karena secara voting ini sudah terbanyak dilanjut nih dari ini acara salah jenipun pertemuan rutin bulanan meliputi laporan kegiatan juga laporan keuangan, dilanjut pembahasan program ke depan, kemudian saran usul masukan. Kemudian yang bertugas monggo melaporkan kegiatan juga kegiatan laporan keuangan. Monggo Pak. Belum bisa. Kok dilaporin lho kan? Nah, Mas Joko, ini berhubung dari bendahara bulan kemarin sampun laporan jadi selanjutnya adalah acara selanjutnya adalah reorganisasi paguyuban DS yang akan dipandu oleh beliau Bapak Joko Widodo. Waktu sepenuhnya kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mantun dia, mantun. Antum itu pari. Jadi kalau tidak
pengumuman nanti cakep. Yang pun titik, tepuk tangan. Dan lupa nanti voting sama Pak Sekjen. Lebaran lewat, ketupat disantap. Reorganisasi struktur baru dibentuk. Semoga paguyuban semakin maju, Sambirejo semakin sejahtera. Insya Allah. Ini kita yang pintar tapi ini hasil IE ini. Japlak. Jadi saya selalu ngomong IE itu ya biar sedikit-sedikit adalah sedikit-sedikit belajar. Ini sudah ada update baru di Bu Lilis ini nanti di like, share dan subscribe untuk TikTok live-nya. Sama Pak Am ini bahkan hari ini di live Pak ya. Di live ini. Live nopo Pak Joko? Di live jadi pengikut TikToknya ada berapa Pak Ustaz? 1. Pengikutnya ada berapa dan Lebih sekawan atus. berarti bareng kali itu loh ya. Jadi mungkin ini Pak Ketua, Pak Toko udah 4 ribuan ya. Ternyata luar biasa. Pengaruh TikTok ini bahkan bimbel kita juga dipromosikan lewat TikTok. Mungkin nanti suatu saat saya selalu gembar-gembor di grup itu di IPS itu gimana kalau diadakan komunitas affiliate. Affiliate itu ada macam-macam banyak sekali kalau memang usaha di sini. Baik, yang saya hormati seluruh anggota dan pengurus paguyuban IPS, para tokoh masyarakat, hadirin yang saya cintai. Alhamdulillah, mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat karunia kita bisa berkumpul di tempat ini. Acara ini bukan hanya sekedar rutinitas, namun juga bukti bahwa semangat kebersamaan, kepedulian, dan gotong royong masih hidup subur di tengah-tengah kita. Saya mengapresiasi kekompakan, keikhlasan seluruh anggota yang terus aktif menghidupkan kegiatan-kegiatan positif di desa kita tercinta ini. Alhamdulillah, selama ini IPS telah ikut ambil bagian dalam berbagai kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat seperti bantuan untuk anak yatim, orang jompo, dan saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas. Ini adalah langkah nyata bahwa IPS tidak hanya peduli dalam kata, tapi juga dalam aksi. Kami juga telah merintis usaha bimbingan belajar untuk masuk TNI dan Polri sebagai bentuk dukungan kami terhadap masa depan generasi muda Sambirejo yang kita cintai ini. Dan insya Allah mulai tahun ini kita akan membuka bimbel baru untuk calon PNS dan perangkat desa agar semakin banyak warga kita yang siap secara ilmu dan mental untuk berperan aktif dalam pembangunan desa kita. Harapan kami, paguyuban IPS akan terus berkembang sebagai wadah yang produktif, mandiri, dan memberdayakan masyarakat bukan hanya lewat kegiatan sosial, tapi juga melalui pendidikan dan ekonomi lokal seperti UMKS berbasis rempah maupun kekayaan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Akhir kata, mari kita semangat kekeluargaan ini saling dukung dan saling menguatkan dengan kebersamaan. Insya Allah kita bisa membawa manfaat yang lebih luas bagi desa kita tercinta ini. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian selanjutnya sebagai gambaran bahwa Insan Peduli Sambirejo ini kita bentuk sekitar 8 tahun yang lalu di rumahnya Pak Dewan Pak Hartanto waktu itu, dan silih berganti kita sama-sama menjalani, dan alhamdulillah yang berada di sini adalah pejuang-pejuang sosial yang luar biasa. Kalau boleh tepuk tangan dulu buat kita sendiri.
nggak ada yang menghormati selain kita sendiri. Kata orang-orang kita itu, kita mesti harus menghormati sendiri, memberi penghargaan pada diri kita sendiri. Sudah 3 kali dan 4 kali ini pergantian ketua. Kami hari ini langsung saja ingin menawarkan untuk reorganisasi kepada hadirin anggota sekalian. Kita memohonkan ada 3 orang yang menjadi formatur, yang menjadi calon daripada ketua IPS ini. Mungkin ada yang berminat? Ada yang berminat? Master sampingin sampean. Ya? Sampingin sampean. Master. Master berminat? Pak Wakil Ketua mau jadi ketua? Pak Wakil Ketua IPS. Pak Jadi doanya semoga IPS tetap jaya maju ke depan. Pak Beto siap. Kalau nggak ada, tentunya ya kita tunggu. Ya. Mungkin ibu ada. Laki-laki. Ya baik, kalau tidak ada seperti periode sebelumnya. Jadi periode sebelumnya kita memaksa Pak Ketua itu menjadi ketua. Jadi kita dulu memaksa Pak Topo itu, saya temuin IPS itu apa gitu. Sama dengan Pak calon ketua sekarang gitu, nggak ngerti ternyata tokoh masyarakat sambil tapi belum tahu IPS, kan kebangetan gitu. Ya, untuk itu kami terpaksa hari ini memaksa Pak guru kita, Pak teman saya, sahabat saya dulu waktu SD, beliau itu jago pingpong, beraninya pingpong itu pasangannya sama kakaknya. Kalau pasangan kakaknya itu tidak pernah menang gitu. Baik itu kakaknya Pak almarhum Sabar maupun Pak almarhum Pak Tiga ini pintar pingpongnya. Kita nggak pernah menang kalau pingpongnya. Itu kita harapkan rekan-rekan setidaknya sudah mengenal beliau Pak Panjoyo. Nah, Pak Panjoyo ini dulu merantau ya. Merantau berapa tahun dulu? 15 tahun. Dulu merantau, sekarang dipaksa sebagai keluarga. Dipaksa ya. Harus dipaksa gitu. Iya. Semua kan harus dipaksa gitu. Siapa dulu Pak Amin sama istrinya kan dipaksa juga gitu. Iya. Ya begitulah kira-kira. Jadi kita dulu merantau dan sekarang menjadi tokohnya kecamatan. Jadi kalau program-program desa kecamatan Sambijo itu beliau yang mengusut, yang menjadi penentu notaris atau apa ya, konsultan. Kalau anu lah, banyak kali saya nggak tahu PM atau apa istilahnya kalau di kecamatan apa itu. Pokoknya ketua penentu daripada kebijakan kelurahan. Makanya tidak salah kita kemarin sudah rapat kecil dengan pengurus. Kita setuju Pak Panjoyo ini jadi ketua IPS. Tepuk tangan buat ini. Jadi beliau tahu persis permasalahan desa. Karena IPS ini sebenarnya kecamatan. Jadi kami harapkan pada kelurahan-kelurahan untuk membentuk IPS di kelurahan sehingga desanya juga maju. Jangan sampai nanti ke depan hanya dengarnya itu di Sambijo dan orang Sambijo saja. Ya. Di samping itu kemarin kita juga sudah diskusi bahwa Bimbel TNI Polri tahun ini akan kita tambah lagi dengan jurusan lain. Yang pertama adalah
bimbel calon CPNS, jadi calon pegawai negeri sipil yang akan dikomandoi, yang akan diketuai, yang akan dimanage oleh Bapak Nur Wahid. Silakan Pak Nur Wahid. Nanti sering-sering harus memberikan visi dan misinya. Yang kedua itu mengenai persiapan masuk perangkat desa. Jadi kalau mau masuk, mau jadi lurah, mau jadi caleg, mau jadi bayan, mau jadi RT, itu ada tesnya ternyata. Nah ini ahlinya nanti adalah Pak Kanjoyo ini. Jadi nanti yang memandoi, yang menjadi ketua konsultannya Pak Kanjoyo. Jadi nanti konsultan gratis. Hanya saya pesan sama beliau-beliau yang jadi kontak ini sabar, karena orang konsultasi itu kadang menyimpang dari apa yang kita harapkan. Kalau tentang saya jangan tinggi-tinggi, saya malu loh. Tenang. Bukan tinggi, karena itu kebiasaan atau memang harus begitu. Jadi semua itu harus diedifikasi namanya. Kalau kita jalan sama Pak Bupati misalnya di masyarakat, kalau kita nggak menunjukkan ini Pak Bupati, orang kan nggak akan hormat. Ya, itu namanya ditunjukkan kebesaran bupatinya, bukan orang ya. Ini Pak Bupati loh. Dengan adanya kita ngomong ini Pak Bupati loh, tentunya orang pada menghormat. Kalau enggak, mungkin orang nggak tahu kalau Pak Sigit itu Bupati Seragen, kan gitu kan ya. Sama dengan di masyarakat seperti itu. Kalau ada calon lurah, berarti ini calon lurah, ini calon camat. Inilah kira-kira. Itu perlunya kita mengenalkan daripada rekan kita. Ya mungkin nanti ke depan untuk penyusunan. Ini setuju nggak itu Pak Pandu dari itu? Setuju. Untuk ke depan kita harapkan ada seksi usaha atau UMKM gitu ya. Jadi bagi rekan-rekan bapak-bapak yang punya usaha nanti bisa kerjasamakan dengan IPS seperti bimbel. Yes. Bimbel ini kerjasama antara tiga unsur, yaitu satu manajemen, dua IPS, dan satunya humas. Jadi sisa hasil usaha itu dibagi tiga secara presentasi. Prosentasenya itu nanti dibicarakan. Demikian juga nanti ke depan apabila ada yang punya keahlian, misalnya jadi pengepul perempuan misalnya, dan nanti bisa itu kita sama-sama kita selesaikan, kita pecahkan selesai permasalahan ini. Pemasarannya kemana, cara bikinnya kemana, cara tanamnya gimana dan lain sebagainya, itu bisa dibicarakan. Kemarin ada usul Pak Waroyo yang betul sekali, bahkan japri langsung ke Mbak Jeki. Dimana kalau IPS itu membuat suatu usaha kecil, misalnya dia contohkan langsung itu keripik tela, tapi kan nggak bisa, hanya kasih uang bentuk buatlah perusahaan keripik tela, itu kan nggak bisa. Ini perlu persiapan. Itu masih kita pending dulu untuk usaha-usaha itu. Nanti setelah kita terbentuk daripada organisasi ini, kita bisa mengadakan membicarakan atau mengadakan usaha-usaha itu. Ya, seperti sudah kita mulai, ini adanya bimbel ini dengan harapan kedepannya itu kita tidak ngemis terus. Jadi kita memberitahu kepada warga masyarakat, orang-orang Sabujo ini harus punya etos kerja. Jadi sehingga anak cucu kita itu walaupun kerja di mana, yang kerja mesti ada hasilnya. Itu kira-kira apa itu UMKM atau usaha jual beli atau apapun nanti ke depan itu kita bisa rintis. Karena itu untuk pengurus perlu kita ada rapat kecil, penyusunan pengurus, apa kita rapat kecil atau
atau akan disusun sendiri dengan tim kecil di pojok sana atau di waktu yang lain atau hari ini untuk pembentukan pengurusnya? Ada masukan? Kalau pengurusnya biar yang lalu nggak apa-apa, Pak. Ketuanya saja yang ganti. Ya tentunya mesti ketua itu mesti harus bisa komunikasi dengan peserta karena perlu komunikasi pendelegasi yang berwenang dan perencanaan dan pemberian penghargaan. Tadi laporan sudah. Jadi laporan utama dari sambutan ketua lama tentang keuangan bulan kemarin baru laporan. Baru seminggu yang lalu. Jadi urutannya sudah kita lihat. Gimana Bapak Ibu untuk pengurusnya perlu kita bentuk sekarang atau kita ngobrol sama ketua lama? Serah terima jabatan. Serah terima dulu. Tadi ada acaranya. Ya, oke. Setelah terbentuk pengurus ini. Setelah bentuk pengurus baru sudah dijadwalkan ini. Ya. Ini rekan kerjanya, jadi ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksi, ya. Ya mungkin Bu bendahara sudah mengkonsep, bisa dibacakan ini. Jadi dibacakan. Ya Pak, ada Pak ketua baru apa perlu dibacakan? Jangan bangun jangan saluran. Ditunjuk terus langsung di dalam menulis sekali tapi dalam rangka kelancaran proses, kemudian setiap pertemuan itu kan ada diskusi itu substansinya adalah demokrasi. Lalu pada hari ini sesuai dengan konsep representasi, tentunya pengurus dan kru itu diberi secara demokratis, sehingga mumpung beliau hadir semua mayoritas forum terpenuhi, maka susunan kepengurusan idealnya dilakukan, tidak perlu menunggu tim kecil. Karena kalau tim kecil itu rasanya kok faktor, jadi yang di bawah ditentukan uang ini. Tapi kalau sampai demokrasi itu dari HTV didiskusikan, ketemu mufakat sesuai dengan Pancasila itu katanya jadilah sebuah keputusan bersama, maka ditetapkanlah pengurus itu berdasarkan usaha untuk tidak bermain. Tidak seperti mungkin demokrasi di rumah tangga, di rumah kita. Mungkin tentunya beda dengan demokrasi di organisasi semacam ini. Kembang punten masuk ayat kedua. Baik, terima kasih. Memang idealnya suatu organisasi sempurna seperti itu. Idealnya seperti itu. Jadi ada orang-orang yang kompeten di bidangnya. Itu kita tadi sudah menyampaikan ke seluruh rekan-rekan semua untuk ketua tidak mungkin kan kita mundur lagi ya. Sekarang untuk kepengurusan seksi-seksinya ini, walaupun secara ringkeringan sudah ada untuk kita
sampaikan, tapi lebih baiknya kalau atau ada saran dari bapak-bapak ibu sekalian, karena ketua itu mesti harus bisa kerjasama dengan seksi-seksi. Kalau tidak bisa kerjasama ataupun ada beda misi ataupun kurang harmonis, tentunya organisasi sosial seperti IPS itu tidak akan bisa normal. Ya, untuk itu mari kita terima, kita menunggu saran-saran Bapak Ibu yang hadir dari sini untuk kelancaran daripada reorganisasi IPS pada hari ini. Bapak silakan. Tadi dah Pak calon itu sudah menyampaikan. Mohon izin dan untuk mempersingkat waktu, baiknya pemilihan pengurus ini sudah dianggarkan oleh bendahara ya, tidak beliau-beliau yang hadir. Kemudian potret ini pun sudah ditulis semua, dan nanti ditulis oleh Ibu Nina, kemudian dipilih kembali oleh dengan singkat dan taktis oleh Pak Ketua baru. Nanti diumumkan langsung saya sertifikat normal untuk mengingat waktunya. Usul saya begitu, Mas Ridwan. Setelah sertifikat, apa sebelum sertifikat dibacakan pengurus baru. Ini makan dulu ini. Untuk saya sekalian tutup lah. Ini adalah struktur organisasi. Langsung aja Mas. Gitu aja. Struktur organisasi, ya, reorganisasi dan membentuk struktur lagi yang baru. Setahu saya atau alangkah baiknya ini mohon ya nanti untuk pengurus lama itu sepertiganya dari pengurus lama itu dimasukkan ke masukkan ya, dan konsep kemudian nanti untuk serah terima tentunya kalau sudah pengurus baru itu lengkap itu baru serah terima. Sekian aja, terima kasih. Bisa nggak? Bapak Ibu, ini kami bacakan dulu para pengurusnya ya, pengurus yang baru. Ketua 1 Pak Pandoyo, kemudian yang kedua Pak Dodo. 7. Kemudian sekretarisnya nanti Mas Murhadi, dan yang kedua saya sendiri. 7. Kemudian untuk bendaharanya Mbak Sri Rezeki, kemudian Mbak Sri Rahayu, dan tambah satu lagi Mbak Sri Pujiati. Terus ini penasehat nih. Penasehatnya Bapak Hartanto, Bapak Budi Nursah, kemudian Bapak Sumarno. Bapak Sumarno ini kemarin kan ketua 2 gitu. Kemudian pembina Pak Joko Wisono, Bapak Sutopo, dan Pak Aminto Rahayu. Terus ini ada seksi-seksinya. Seksi humas itu Mas Agus. Kemudian ada Pak Darsono, kemudian seksi usaha ada Mas Anang dan Mas Pur. Usaha Ampun nih. Batulan tuh.
Oke, Bapak Ibu kira-kira ada masukan boten nggih tentang kepengurusan hari ini? Pak Joko Pitono itu pembina. Nggih. Pembina dengan Pak Joko Pitono, Pak Sutopo dan Pak Amin Rahayu. Mas Agus niku emang mau masuk atau Dulu ketua pemuda. enggak, dulu kan masuk cuma 1 kali hadir, habis itu sampai saat ini tidak pernah hadir lagi. Itu sebenarnya Pak Darsono dulu baru bagus ya. nggih, kula balik le maca nggih. Pak Darsono dulu baru Pak Agus. Intinya Pak Darsono. Kalau solo dulu. Itu tugasnya Pak. Humas itu tugasnya nonton niku Pak. Iya. Sekretaris sukanya dibolak-balik. Nggih, kira-kira ada masukan malih mboten Bapak Ibu? Sampun? Sampun nggih? Nggih. Berarti ini nanti bisa langsung sertijab nggih? Nggih. Oh, setuju Pak Ibu? Setuju. Alhamdulillah. Ketok palu 3 kali. Baik, sebelum apa sertijab tentunya kita mau mendengar visinya Bapak yang menanggung jawab CPNS. Nanti yang perangkat desa sekalian pidato ketua baru. Monggo Pak, silakan Pak Nur yang calon CPNS. Siapa tahu nanti putra-putranya teman saudara tetangga yang minat menjadi anggota Akademi Sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pembina dari PS, yang kami hormati ketua dan pengurus dari PS, baik kepengurusan yang lama dan yang baru. Terima kasih pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka pertemuan rutin juga halal bihalal. Pada kesempatan sore kali ini perkenalkan nama saya Nur Sarif, untuk rumah di Masaran, untuk istri Asri Samsir. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya bisa bergabung di IPS Santoso terkait dalam kegiatan Bimbel CPNS, di mana untuk program yang ada di IPS akan melaksanakan kegiatan Bimbel CPNS. Terkait Bimbel tersebut, untuk Bimbel CPNS nanti kita berkoordinasi dengan pengajar-pengajar yang ada terkait kegiatan Bimbel. Nanti direncanakan di awal-awal Juni nanti sudah siap untuk dilaksanakan, juga terkait pengajar yang ada terkait di Bimbel juga sudah kita komunikasikan, juga terkait materi-materi apa yang perlu nanti kita sampaikan, juga mengacu dalam tahapan seleksi di CPNS. Di situ sudah tertera jelas terkait Permen RB 321 terkait seleksi CPNS, apa maksud dan tujuan diadakan materi tes tersebut, dan bagaimana kriteria penilaian sampai kelulusan. Semua juga mengacu dalam aturan tersebut. Mudah-mudahan saya beserta rekan-rekan yang tergabung di Bimbel di IPS ini ke depan bisa melaksanakan amanah ini dengan baik
dan memberikan manfaat kepada masyarakat Samberjo dan secara umum yang lainnya. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya serta khidmat. Bibel perangkat nggak diperkenalkan. Bibel perangkat. Nanti langsung sekalian aja. Oh, iya. Lanjut acara berikutnya apa itu? Serah terima atau Ini menuju acara berikutnya, yaitu serah terima jabatan dari pengurus lama ke pengurus baru. atau mungkin ada masukan saran dulu dari Bapak Ibu? Ini monggo, persilakan. Pak Haji, Pak Nur, monggo. Monggo Pak. Atau mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, menikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, langsung saja terkait dengan hari ini agendanya luar biasa. Beberapa jam kita sudah bisa melaksanakan agenda yang mungkin kalau di normalnya itu beberapa hari, laporan pertanggungjawaban pengurus lama, kemudian reshuffle ataupun pemilihan pengurus baru, kemudian ada penjelasan tentang bimbel. Satu hal yang saya sampaikan pada pengurus PCS yang baru, kalau untuk setelah ini diadakan reorganisasi kepengurusan termasuk kelengkapan kepengurusan tadi, ini paling enggak Mas Pandoyo segera mengadakan rakor. Jadi masing-masing itu program kerjanya apa, itu harus jelas sehingga nanti di dalam perjalanan step by step itu ada evaluasi. Seperti yang saya lakukan di Sosda BG itu seperti itu. Jadi awal pembentukan, kemudian kita membuat suatu planning, suatu program masing-masing seksi, sehingga nanti di dalam perjalanannya itu kita bisa mengevaluasi atau mungkin triwulan sekali atau tiap bulan, bahkan ini ada pertemuan 1 bulan sekali. Nah, ini monggo nanti Mas Pandoyo. Jadi untuk apalagi tadi ada program yang baru atau seksi baru tentang usaha. Ini Mas Nanang tadi ya. Jadi programnya apa, kayak apa, itu harus ada jelas. Jadi seperti harapan Mas Joko Witono tadi, kita nyuwun sewu jangan begini terus. Ya, kalau bisa kita beginian gitu. Kedepan memang harus ada jenis usaha. Suatu organisasi kalau tidak ada jenis usaha, enaknya mau nanti nyuwun sewu, kita mengharapkan suatu donatur. Tidak menutup kemungkinan kita juga mengharapkan donatur, tapi harus ada jenis usaha yang sifatnya bisa produktif. Itu harapan kami. Saya kaget tadi masuk di dalam pengurusan apa tadi? Penasehat. Maksudnya nasihat ini opo? Aku perlu dinasihati masalahnya. Nasihat spiritual. Nah Bapak, kita sama-sama memiliki Samberjo supaya Samberjo ke depan lebih baik. Harapan saya Mas Pandoyo, monggo nanti pertemuan yang akan datang atau bagaimana khusus membicarakan rakor. Jadi mungkin tidak harus hari ini, mungkin ke depan pertemuan di mana arisan perdana agendanya adalah rakor. Jadi nanti masing-masing seksi sudah membuat suatu planning program kegiatan ke depan. Mungkin itu aja masukan yang saya sampaikan. Harapan kami nanti kalau program kerjanya sudah jelas, nanti melangkah Mas Pandoyo ke depan itu sudah jelas. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah sedikit. Ya, mengenai seksi tadi ya, seksi tadi di sini sebenarnya ada seksi bimbel ada 3 macam dan direncanakan seksi usaha itu bisa dipecah atau harus masukkan seksi satu atau memang harus ditambahkan lagi. Jadi nanti bisa ada seksi pendidikan, ada seksi usaha, UMKM usaha ini
apa saja, misalnya nanti ya ini mesti dari perintis, dari kecil. Tapi betul sekali nasihat tadi harus masing-masing jadi paham punya program untuk penjualan barang nanti konsepnya seperti apa. Itu perlu sekali karena semua seperti yang pertama. Demikian kira-kira, terima kasih. Ya, terima kasih atas masukan awalnya dari beliaunya tadi Bapak Biasa. Beliaunya juga luar biasa beliau. Koordinator kepala sekolah, DMP, MKS, ya, komunitas beliau. Sehingga IPS Tanah Maju juga terima kasih tadi sudah dipandu oleh beliaunya Bapak Pembina Utama kita, Komisaris Polisi, Bapak Joko Widodo Sarjana Sosial Magister Manajemen. Juga beliaunya masih aktif menjabat Wakasek Jatinegara Jakarta Timur. Juga terima kasih kepada beliaunya Pak Nur Said, Sarjana Hukum Magister Hukum, yang nantinya akan memandu simbol CPNS kita. Beliaunya juga masih aktif menjabat Wakapolsek Masaran. Mengatakan nggih Pak, Sidoarjo, oh iya saya lupa. Juga Pak Pandoyonya sebagai pembina bidang perangkat desa. Saatnya di penghujung acara tadi sudah selesai pemilihan kepengurusan ketua dan pengurusnya. Saatnya tiba formalitas atau simbolis serhijab kan, ya. Simbolis saja, nanti untuk kelengkapannya bisa offline ataupun luring. Belum Aisyah. Ya sewu, dereng nggih, dereng arahan. Stop sih. Nggih, karena ini langsung